Menyebarkan berita hoax, fitnah, atau pembohongan publik diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 mengatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Dan ayat 2-nya, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Pasal 15 bunyinya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi sudah mengerti toh pasal-pasal tersebut mengenai apa? Jadi berita hoax, tembak-menembak dengan tuduhan keji, pelecehan seksual sudah membuat keonaran, kegaduhan, dan perpecahan. Tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bayangin bro, sudah membunuh, lalu memfitnah, dan menyebarkan berita hoax. Bukankah itu suatu perbuatan yang sangat keji? Kita pasti tahu fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ini bukan hanya fitnah saja bro, ada pembunuhan dan ada penyebaran berita hoax. Berita hoax Ferdy Sambo ini juga memakan korban. Ada 6 korban bro. Seorang pria ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena telah menyebarkan berita bohong terhadap Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran lewat unggahan media sosial. Dan tolong jangan ada lagi korban-korban yang lainnya. Ingat dikit, jangan sampai ada korban lagi. 1. Rakyat Jelata _98. Korban sekaligus pelaku fitnah. 2. Kapolda Metro Muhammad Fadil Imran, murni korban. 3. Nyoman Edi, korban sekaligus penyunting profil. 4. Kekasih Brigpol Y, murni korban. 5. Opposite 6890, korban dalam kurung whistleblower. 6. Barada RE, status tidak jelas, dalam kurung tikusnya si Sambo. Jadi kita sudah paham toh, kasus tembak-menembak adalah berita hoax dengan fitnah keji, di mana institusi Polri ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Dan berita hoax tersebut sudah memakan 6 korban. Apakah kita mau korban yang lainnya? Atau kita mungkin tidak peduli dengan korban-korban yang lainnya? Padahal di dalam pasal 14 dan 15 tersebut sudah jelas. Berita hoax yang menimbulkan korban, kegaduhan harus dihukum. Ya bro. Jadi kesimpulannya, pembunuhan berencana, berita hoax, dan fitnah keji adalah mata rantai dari suatu kejahatan tingkat tinggi yang sesuai dengan rumus. Ingat bro, ini rumus kami bro. Kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Dan rumus kami tersebut telah mematahkan propaganda Sigit Listio. Tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah atau pisau yang tumpul. Tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Padahal Sigit belum pernah mengasah pisau tersebut bro. Jadi mau gimana tajam ke atas bro, ya. Sedangkan pisau tumpul tersebut nggak pernah diasah. Nah, pisau yang di bawah itu yang selalu diasah. Dan propaganda Sigit tersebut hanya sebuah lelucon.
Lelucon yang sering diucapkan oleh kalangan borjuis, kalangan gangster, dan kalangan pecandu. Dan kita bisa tebak pasal-pasal hoax tersebut tidak akan bisa dipikul oleh institusi Polri. Pasal-pasal hoax hanya bisa dipikul oleh masyarakat. Karena masyarakat patuh hukum. Dan Polri tukang hukum. Pesan moral, jangan terlalu yakin dengan hukum yang ada. Yakinlah itu semua hanya halusinasi. Pesan kaum awam, Polri bebas nyebarin berita hoax. Dan masyarakat yang diciduk. Enak bener dah jadi polisi. Salam presisi. Salam hoax.